Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua siswa atau wali dari peserta didik di madrasah, berikut panduan pengisian daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Isian ini diisi oleh orang tua atau wali dari peserta didik. Kalaupun peserta didik atau siswa akan mengisinya, tentulah siswa harus berkoordinasi dengan orang tuanya agar pengisian ini ditahu oleh orang tuanya, karena orang tua juga harus tahu bagaimana kesiapan dari anak didiknya, anak-anaknya dalam hal persiapan mereka dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas di madrasah nantinya. Panduan ini ditujukan kepada seluruh siswa se-Indonesia, tentunya adalah siswa di madrasah. Nah, adik-adik, orang tua siswa, silakan isilah daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan kondisi yang sebenarnya. Karena isian ini akan digunakan untuk memetakan kesiapan dari madrasah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas di madrasah. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, pada menu identitas peserta didik, siswa bisa memasukkan NISN, nomor induk siswa nasional. Bagi siswa yang belum memiliki NISN, maka bisa mengisi dengan NIK atau NIK, nomor induk kependudukan. Nah, untuk NISN atau NISN itu adalah 10 digit, dan siswa yang belum memiliki NISN boleh mencentang dengan mengisi NIK, NIK, nomor induk kependudukan. Itu jumlahnya 16 digit. Pada tutorial ini saya akan mendemokan siswa yang akan login dengan menggunakan NISN, tentunya adalah 10 digit. Maka siswa yang memiliki NISN tidak perlu mencentang ini, tinggal mengisikan NISN-nya. Oke. Kalau sudah diisikan, maka silakan klik tombol mulai sebagai start awal untuk mengisi daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka. Klik mulai. Oke, di sini akan memverifikasi dari daftar identitas dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama NISN-nya, NIK, nama dari siswa, kelas, dan data identitas dari madrasahnya. Kemudian yang bertanda bintang seperti ini itu adalah menu wajib yang harus diisi oleh peserta didik atau orang tua yang membantu pengisian daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Untuk kelasnya silakan disesuaikan. Ini adalah kelas yang ditarik dari isian data emis yang diisi oleh operator di madrasah masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua adalah kesiapan pembelajaran tatap muka 2.1. Ini isiannya hanya sedikit ya, sampai 2.5. Nah, siswa atau orang tua siswa menyesuaikan dengan data yang sebenar-benarnya. Apakah Ananda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19 seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit komorbid lainnya? Nah, ini disesuaikan dengan data yang ada. Misalkan siswa memiliki riwayat penyakit asma, maka silakan dicentang ya. Kalau dia tidak memiliki riwayat penyakit satupun yang disebutkan di sini, maka silakan pilih tidak. Oke, pertanyaan kedua. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir Ananda mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri? Nah, kalau adik-adik lagi isolasi mandiri atau ada gejala-gejala yang disebutkan pada soal ini, maka ya, soal survei ini, maka adik-adik boleh mencentangnya ya. Kalau adik-adik dalam keadaan sehat, maka silakan centang tidak. Selanjutnya adalah apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ada anggota keluarga serumah mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri? Silakan isi ya jika ada daftar keluarga atau ada anggota keluarga yang mengalami gejala demam. Tentunya adalah keluarga yang ada di dalam rumah ya, keluarga serumah. Pilih tidak jika tidak ada anggota keluarga yang mengalami gejala tersebut. Kemudian moda transportasi yang digunakan oleh siswa menuju madrasah ini juga perlu diisi ya, menu wajib kembali ya. Siswa jika dia jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motor atau sepeda atau mobil, silahkan dicentang di sini. Kalau dia menggunakan ojek atau ojek online, silahkan dicentang di sini. Jadi ini bisa isiannya adalah bisa mengisi lebih dari satu. Oke, ini centangannya. Jadi kalau kadang-kadang dia naik kendaraan, kemudian dia naik ojek atau ojek online, silahkan diisi.
kemudian ada juga yang MRT, kemudian bis kota, KRL atau angkot. Nah, silakan dicentang seperti ini. Atau kalau tidak ada pilihan di sini, silakan centang yang lainnya. Oke, saya contohkan untuk siswa yang biasa jalan kaki atau dia naik angkot, maka saya akan centang dua seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, 2.5, apakah orang tua Ananda mengizinkan Ananda kembali ke madrasah ketika madrasah dinyatakan boleh dibuka kembali? Tentunya ini adalah memerlukan izin dari orang tua siswa, maka perlulah pengisian ini orang tua siswa itu tahu bahwa anaknya itu diizinkan atau tidak. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka silakan pilih tidak. Artinya kalau dia dinyatakan seperti ini tidak, maka akan terbuka menu pertanyaan baru. Kalau dia pilih ya, maka ada lagi pertanyaan yang lain. Oke, seperti ini ya. Kalau ya, saya contohkan ya, jika orang tua dari siswa itu dia mengizinkan anaknya untuk ke madrasah, walaupun madrasah dinyatakan boleh dibuka kembali, maka ketika pilihan ya, maka dia akan memberikan pilihan di sini mengisi ya, mencentang, membekali diri dengan masker cadangan minimal 2, maka siswa itu wajib untuk membawa itu untuk tatap muka. Kemudian membawa bekal makanan dan minuman itu dari rumah. Ya, ini tentunya orang tua akan menyiapkan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua bersedia untuk tidak menunggu di area sekitar madrasah. Jadi ada orang tua misalkan menunggu anaknya untuk menjemput, hati-hati karena masih dalam keadaan pandemi, maka harus menjaga jarak. Maka ini akan diisi oleh orang tua siswa bahwa dia tidak akan bersedia menunggu karena khawatirnya terjadi kerumunan. Oke, bagaimana kalau siswanya tidak diizinkan oleh orang tuanya? Maka orang tua juga akan mengisi beberapa pertanyaan baru, yaitu yang ini. Bersedia memberitahu ya jika orang tua tidak mengizinkan siswa atau anaknya untuk ke madrasah karena masih khawatir dengan COVID, mungkin yang di daerahnya masih zona merah atau masih ada di tetangganya atau dalam sekitar lingkungan sekitar yang terjangkit atau terkonfirmasi COVID, maka orang tua boleh misalkan tidak mengizinkan, tapi di sini orang tua bersedia memberitahu pihak sekolah atau madrasah setidaknya 1 minggu sebelumnya kapan siswa itu atau anaknya sudah bersiap untuk belajar di sekolah atau di madrasah. Nah, di sini tinggal centang iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini menjadi sebuah pernyataan dari kebenaran data. Nah, di sini saya menyatakan bahwa data di atas diisi dengan berdasarkan keadaan sebenarnya dan siap untuk diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Maka orang tua siswa atau siswa mencentang isian ini. Kemudian langkah terakhir adalah mengklik tombol kirim. Silakan klik tombol kirim dan akan dinyatakan telah mengisi data ini sampai konfirmasi data ini telah selesai. Saya tidak mengklik kirim karena ini adalah data siswa saya yang harus diisi. Ini hanya demo ya, akun untuk demo bagi siswa pengisian kesiapan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ini bisa dirubah sesuai data yang ada sebelum mengklik tombol kirim. Silakan tombol klik kirim sebagai pernyataan bahwa telah bersedia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.